Apakah keselamatan bisa hilang? Ini sebetulnya adalah sebuah pertanyaan yang sangat mendesak atau yang sangat urgent, ya, yang harus dijawab oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, karena ini adalah merupakan sumber damai sejahtera yang luar biasa yang akan dimiliki dan dirasakan, dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, nanti akan lebih banyak kita berdiskusi, yaitu sharing satu dengan yang lain untuk bisa saling menguatkan. Seperti biasa, setelah saya sudah menyampaikan materi pokok dalam diskusi sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan mulai dulu dari pendahuluan kita, yaitu kita harus sadar betul bahwa ada berbagai macam informasi yang beredar atau yang diajarkan, yang kita dengar barangkali seputar cara memperoleh keselamatan itu sendiri, ya. Dan pengertian tentang keselamatan itu pun beragam dipunyai atau dipahami oleh banyak orang. Tidak sama, maksudnya berbeda-beda pemahamannya, ya. Karena memang istilah keselamatan itu bersifat umum. Itu terminologi umum, istilah umum itu, keselamatan itu, ya. Jadi nanti kita akan bahas secara khusus tentunya keselamatan yang kita bicarakan malam hari ini, sebagaimana ini merupakan kelanjutan daripada apa yang sudah kita diskusikan, bicarakan pada materi yang sudah kita sama-sama dengarkan bersama di hari Kamis yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena begitu banyak atau begitu beragam pemahaman atau informasi tentang seputar cara memperoleh keselamatan ini, itu pun juga mempengaruhi tentang keyakinan seseorang, apakah dia betul-betul mengimani tentang ajaran yang sesungguhnya tentang keselamatan itu sendiri yang berasal dari Alkitab, ataukah tidak bersumber pada Alkitab itu sendiri. Jadi betapa pentingnya kita memperoleh pengetahuan yang benar dan tepat yang berdasarkan Alkitab sebagai pegangan kita bersama. Dan mudah-mudahan pada malam ini itu bisa kita peroleh, dan tentu hanya merupakan semacam pemicu saja bagi kita semua materi malam hari ini untuk lebih kita mendalami apa yang kita dengar, mendalaminya lagi dengan membaca dan mempelajari Alkitab kita masing-masing, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang akan saya uraikan pertama-tama di awal ini adalah yaitu tentang bahwa adanya pemahaman yang campur aduk, ya, terhadap isi daripada firman Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Jadi orang-orang mengatakan sesuatu tentang keselamatan itu memang bisa ada benarnya, ya, tetapi tidak tepat begitu, ya. Kenapa demikian? Karena tentu harus kita lihat bahwa pemahaman tentang setiap kebenaran itu harus kita lihat dari pembagian Alkitab yang benar dan tepat. Jadi campur aduk itu maksudnya adalah bahwa
apa yang Tuhan firmankan kepada kelompok manusia atau orang tertentu di zaman tertentu dengan tujuan tertentu, itu seringkali dicampur aduk. Tujuan Tuhan terhadap Israel misalnya, itu dicampur aduk dengan tujuan Tuhan kepada gereja tubuh Kristus. Sehingga sering Alkitab itu dianggap bertentangan satu dengan yang lain. Nah, mereka mencoba untuk mengharmoniskan atau mereka mencoba untuk mendamaikan dengan cara yang bukan yang Alkitab ajarkan sendiri. Nah, malam hari ini kita akan mencoba melihat dari dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kita lihat dulu di 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. Nah, tentu yang lebih tepat nantinya kita lihat adalah dari Alkitab versi King James. Ya, saya coba buka dulu di Alkitab King James Version. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ya, karena di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 ini, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya itu sungguh berbeda ya dengan apa yang dikatakan di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sekilas kalau kita lihat, tidak ada yang salah di dalam kalimat terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini. Tetapi justru di sini ada yang dihilangkan. Satu prinsip belajar Alkitab yang terpenting dari segala prinsip, di sini ada yang dihilangkan firman Tuhan di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam King James dikatakan, study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nah, jadi study to show yourself, thyself, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus belajar untuk memperhadapkan diri kita berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, sebagai seorang pekerja, ya, pekerjanya Tuhan, pelayan Tuhan, yang tidak usah malu membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, ya, bahwa tidak semua sama perintah Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak semua sama perintah Tuhan. Dan tidak kepada orang yang sama Tuhan tujukan perintah-perintah itu. Ada perbedaan-perbedaan yang Tuhan sampaikan. Perintah kepada Adam ketika dia di Taman Eden berbeda dengan perintahnya kepada Adam yang sama ketika Adam sudah berdosa. Berbeda juga perintah Tuhan kepada Nuh, ya, sesudah air bah, dan juga perintah Tuhan berbeda lagi kepada Abraham sesudah dia mengadakan perjanjian kepadanya. Berbeda pula dengan ketika Tuhan telah menyampaikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Berbeda pula ketika Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk menyampaikan Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain. Jadi perintah-perintahnya itu berbeda-beda. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya yang bisa kita lihat berbeda adalah ketika Tuhan meminta ketaatan kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya di perjanjian lama, salah satu bukti ketaatan mereka adalah harus mempersembahkan korban-korban bakaran. Ya, mereka harus menumpahkan darah binatang sebagai bukti bahwa mereka itu adalah taat kepada Tuhan. Nah, tetapi sekarang ini tentu saja ketaatan orang percaya dengan mempersembahkan korban-korban bakaran bukanlah bukti
ketaatan kepada Tuhan saat ini. Nah, itu contoh-contoh bahwa firman Tuhan itu berbeda disampaikan kepada orang yang berbeda dengan tujuan yang spesifik yang berbeda. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, prinsip ini akan kita lihat untuk membuktikan juga bahwa kegagalan untuk memahami arti keselamatan itu adalah faktor dari orang-orang yang tidak memilah, tidak membagi firman kebenaran dengan tepat, tetapi mereka cenderung mencampur adukan satu dengan yang lain sehingga terjadi kebingungan. Termasuk pada soal keselamatan, apakah bisa hilang atau tidak. Nah, itu juga mempengaruhi pandangan setiap orang tentang keselamatan itu sendiri apabila mereka tidak membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu akan kita lihat bahwa keselamatan yang ditujukan kepada bangsa Israel, ya, keselamatan yang ditujukan kepada Israel dengan keselamatan yang ditujukan kepada gereja tubuh Kristus itu ada perbedaan cara memperolehnya yang sangat signifikan, berbeda. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, cara memperoleh keselamatan itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel dan cara memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan atau yang Tuhan karuniakan kepada gereja tubuh Kristus di mana kita sedang hidup saat ini, kita adalah anggota gereja tubuh Kristus, itu sangat berbeda. Nah, bedanya di mana? Kita akan lihat di dalam Roma pasal 11, kita ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan perbedaan itu, tetapi saya akan mengambil saja satu bagian dulu maksudnya dari kitab Roma pasal 11 untuk mengambil suatu gambaran mengenai keselamatan bagi bangsa Israel sendiri. Nanti akan kita lihat berbeda dengan kita sebagai gereja tubuh Kristus. Ya. Nah, perbedaannya di mana? Kita lihat dulu di Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2, ya. Ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Umatnya yang mana ini? Nah, ya, kita harus selalu berhati-hati untuk melihat konteks daripada firman Tuhan itu. Jadi tidak semua kata-kata umatnya itu adalah selalu diterapkan langsung kepada kita sekarang ini, umatnya Tuhan, ya. Nah, dikatakan tadi lanjutannya, sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel. Nah, ini berbicara tentang orang Israel. Dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Nah, jadi di sini Paulus berbicara tentang keturunan secara lahiriah. Keturunan siapa? Keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, yang merupakan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, dan Paulus sendiri mengaku bahwa dia adalah keturunan daripada suku Benjamin, ya. Nah, ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, bahwa waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Jadi jelas sekali di sini Paulus berbicara tentang sebuah umat, satu umat pilihan, bangsa pilihan, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Ya, bahwa Paulus mengatakan Allah tidak menolak mereka sebagai sebuah bangsa. Karena apa? Karena ada perjanjian Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya adalah akan menjadi seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan mereka akan menjadi bangsa imamat yang rajani. Nah, tapi pertanyaan di sini, kenapa Paulus menanyakan ini? Karena ya, ketika Paulus sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasul bagi bangsa lain dengan pemberitaan yang baru, benar-benar baru, berbeda dari
ya berbeda dari apa yang diterima oleh bangsa Israel sebelumnya. Tolong jangan kabur dulu, aduh. Ya. Ya, sebentar. Saya mute dulu biar lebih jelas terdengar apa yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi di sini Paulus berbicara tentang masa depan daripada bangsa Israel, keselamatan bangsa Israel. Ya. Kita lihat dulu di ayatnya yang ke-11. Masih pasal 11 ayatnya yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka, siapa mereka di situ? Israel. Karena judul di atas itu jelas sekali tercantum di situ, Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, oleh pelanggaran Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi di sini Paulus benar-benar memberikan suatu penjelasan yang tegak lurus dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa bangsa Israel itu memang saat ini sedang tersandung. Tersandung karena apa? Karena mereka menyalibkan Mesias, menyalibkan Yesus Kristus. Seharusnya mereka menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias. Karena kepada mereka lah dijanjikan berkat surgawi, kerajaan surga di bumi. Tetapi karena mereka menyalibkan Yesus Kristus, maka Paulus katakan mereka sedang tersandung. Tetapi apakah itu artinya bangsa Israel tidak akan diselamatkan di masa yang akan datang? Oh, tidak. Ini hanya bersifat sementara saja. Ya, keselamatan bangsa Israel itu adalah keselamatan bersifat bangsa. Karena itu, janji Tuhan kepada mereka adalah janji yang akan digenapi suatu saat nanti. Memang saat ini, di mana saat ini adalah zaman dispensasi kasih karunia, anugerah Allah, zaman kasih karunia, di mana pembentukan gereja tubuh Kristuslah saat ini yang sedang Tuhan kerjakan. Memang bangsa Israel sedang tersandung. Ya, kepada mereka Tuhan sementara menunda programnya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-25. Masih pasal yang sama, Roma pasal 11. Nah, di sini kita lihat masa depan daripada bangsa Israel itu secara tegas disampaikan oleh Rasul Paulus. Ayat 25. Roma pasal 11. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, ya, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah, ini sebuah rahasia. Ya. Apa rahasianya? Dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Saat ini sebagian dikatakan dari orang-orang Israel tegar hatinya sampai jumlah yang penuh daripada bangsa lain telah masuk. Ayat 26. Dengan demikian, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, ini berarti Israel belum selamat, tetapi akan diselamatkan. Yang akan datang berarti, ya. Keselamatan mereka masih yang akan datang. Berbeda dengan keselamatan kita adalah sekarang. Nah, ini yang poin yang mau ditegaskan di sini. Kenapa keselamatan bangsa Israel yang akan datang? Karena keselamatan bangsa Israel itu bersifat nasional, ya, bersifat bangsa. Nah, maka di ayat 26 dikatakan dengan jalan demikian, jalan bagaimana maksudnya? Dengan jalan genap jumlah dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Masuk kemana? Ke dalam tubuh Kristus.
atau dengan masa di mana suatu saat seluruh bangsa di dunia ini menolak, sudah benar-benar menolak Injil kasih karunia Allah, dan kita tahu pada saat itulah Tuhan Yesus akan datang untuk mengangkat gereja tubuhnya, yaitu kita di awan-awan. Ya, yaitu dikatakan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka. Perjanjian siapa? Perjanjian Tuhan dengan mereka, dengan Israel. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi belum, dosa-dosa mereka belum dihapuskan semuanya. Dosa bangsa Israel belum dihapuskan semuanya. Sedangkan kita, bentar akan kita lihat bahwa dosa kita semuanya sudah benar-benar dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Itu perbedaannya. Nanti kalau Yesus datang kedua kali ke bumi ini, disitulah baru penuh pengampunan dari Tuhan kepada bangsa Israel, dan mereka secara bangsa akan diselamatkan. Jadi sekali lagi, bangsa Israel itu keselamatannya itu lebih ditekankan kepada bersifat nasional, bersifat bangsa. Nah, lalu kita saat ini sebagai gereja tubuh Kristus, apakah keselamatan kita adalah bersifat bangsa? Ya, ini penting, Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja tubuh Kristus itu bukanlah sebuah bangsa, tidak, tapi adalah sebuah tubuh. Ya, sedangkan Israel itu adalah sebuah bangsa di hadapan Tuhan, bangsa pilihan. Sedangkan kita lihat 1 Korintus pasal 12, ya, Paulus menulis kepada jemaat kudus dari bangsa lain, yaitu kita juga, karena kita juga adalah bangsa lain, kita bukanlah orang Israel, ya, kita adalah anggota tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai 14 dulu akan saya baca untuk kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ya, demikian pula Kristus. 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ya, jadi kita dibaptis menjadi satu tubuh, bukan dibaptis kepada hal yang lain. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi ini menekankan pada anggota, pada yang bersifat personal, bersifat individu. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Jadi kita bukan bangsa. Ya, kita bukan bangsa pilihan. Israel lah bangsa pilihan. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ini bersifat personal, bersifat pribadi. Ya, anggota-anggota tubuh Kristus ini, keselamatan kita saat ini sebagai anggota tubuh Kristus itu lebih ditekankan pada keselamatan secara pribadi, ya, secara personal. Berbeda dengan orang Israel. Karena mereka punya perjanjian dengan nenek moyang mereka, mereka itu punya keselamatan adalah bersifat nasional, bersifat bangsa. Sedangkan kita bersifat pribadi. Nah, karena itu pula kalau kita menyampaikan Injil, itu Tuhan bekerja kepada pribadi-pribadi. Ya, Tuhan menyelamatkan pribadi-pribadi yang kita layani. Bukan berarti tidak bisa orang secara rame-rame selamat, tetapi saat ini Tuhan bukan bekerja seperti kepada orang Israel secara komunal penyelamatannya, tapi kepada kita saat ini adalah secara personal, secara pribadi-pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itulah kita akan melihat bagaimana sebetulnya keselamatan saat ini, ya, cara memperoleh keselamatan saat ini bagi anggota gereja tubuh Kristus itu, ya. Kenapa? Karena ini sangat penting supaya kita tidak mencampur adukan ayat-ayat Alkitab yang diperuntukkan kepada bangsa Israel, lalu kita tarik kepada tubuh Kristus. Tentu itu akan bertentangan, itu akan kontradiksi, dan itu akan berlawanan. Ya, kenapa berlawanan? Karena memang harus dibagi dengan tepat, tidak boleh dicampur adukan. Nah,
pertanyaan kita adalah, ya, apakah keselamatan kita peroleh karena berdasarkan, ya, kasih karunia atau oleh iman? Nah, ini penting. Karena apa? Karena ini juga sangat menentukan pemahaman kita tentang esensi daripada keselamatan yang kita peroleh dan yang diperoleh bangsa Israel itu sendiri. Di mana perbedaannya? Ya, kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Ya. Ini adalah firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada jemaat kudus gereja tubuh Kristus di Efesus. Nah, itu berarti juga ditujukan kepada kita, ya, sebagai gereja tubuh Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki terjemahannya nanti. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi di sini terjemahan dari Alkitab berbahasa Indonesia dikatakan oleh iman. Kita selamat oleh iman. Benarkah kita selamat oleh iman? Ya, tapi kalau kita lihat di terjemahan di bahasa Inggrisnya di King James Version itu dikatakan sebetulnya bukan oleh iman tapi through faith. Ya, melalui iman. Jadi kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan diselamatkan oleh iman. Ya, tetapi melalui iman. Itu hal yang berbeda. Dan dikatakan di situ, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat berbeda. Diselamatkan oleh kasih karunia. Kalau diselamatkan oleh kasih karunia, itu berarti keselamatan itu tergantung pada, ya, tergantung pada kebaikan Allah semata-mata. Bukan dari diri kita sendiri keselamatan itu sendiri, ya. Tetapi itu adalah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Nah, apa bedanya kalau keselamatan oleh iman? Apa bedanya? Berarti iman itu artinya subjektif daripada setiap orang, itulah yang menjamin keselamatannya. Makanya ada ajaran atau ada doktrin di sebagian gereja mengatakan bahwa tergantung imannya. Ya, kalau dia terus beriman, tapi suatu saat dia misalnya tidak beriman lagi atau dia membuang imannya, nah berarti keselamatannya bisa hilang. Begitu, ya, hubungannya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu tentu satu pemahaman yang salah. Karena keselamatan oleh iman itu berarti tergantung pada orangnya. Ya. Jadi di awal misalnya dikatakan orangnya sudah beriman, sudah percaya, lalu dia selamat. Ya, kemudian suatu saat ada kemungkinan dia tidak percaya lagi atau menyangkal imannya, gitu. Lalu kalau apa yang terjadi kalau begitu? Nah, mereka mengatakan berarti orang itu akan kehilangan keselamatannya. Nah, itu kalau konsep keselamatan oleh iman. Tapi kalau keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah, tidak bisa hilang dikatakan keselamatan itu. Karena apa? Kekuatan apa yang bisa menghilangkan kasih karunia Allah, anugerah Allah? Itu pemberian cuma-cuma. Tidak ada satupun hal yang bisa, ya, mengabaikan atau bisa menggagalkan apa yang telah Tuhan janjikan di dalam kasih karunia-Nya, yaitu hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Tentu sekali orang itu menerima kasih karunia Allah itu, maka selamanya kasih karunia Allah itu dianugerahkan kepada orang yang telah menerimanya. Itulah pengertian keselamatan berdasarkan kasih karunia saat ini. Berbeda dengan pemahaman keselamatan oleh karena iman. Ya, itu berarti masih tergantung pada orangnya. Kalau orangnya terus beriman, atau kalau suatu saat orangnya tidak beriman lagi, maka hilanglah keselamatannya. Jadi itu hal yang berbeda. Kita harus pilih dengan tepat yang mana yang Alkitab ajarkan kepada kita, yang benar-benar menjamin keselamatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada gereja tubuh Kristus saat ini. Nah, kita lihat lagi di dalam Roma pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Roma pasalnya yang keempat. Kita lihat lagi, ya,
Di sini jelas sekali Paulus membedakan bahwa perbuatan itu antara iman dan perbuatan itu sangat dibedakan oleh Paulus di sini, dan juga dengan hasil daripada iman dan perbuatan itu jelas sekali dibedakan di sini. Tidak digabungkan tapi dibedakan, ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang keempat dikatakan kalau ada orang yang bekerja, ya, Roma pasal 4 ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tentu saja, ya, tepat sekali. Kalau ada orang bekerja, itu adalah merupakan imbalan atau jasa sebagai haknya, ya. Nah, ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, tidak bekerja, tidak berbuat, namun percaya, nah ini berarti berbeda. Berbeda perbuatan, berbeda percaya. Di sini dipisahkan. Kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Bukan pekerjaannya yang dihitungkan menjadi kebenaran, tidak. Tetapi imannya terpisah daripada perbuatannya. Nah, itulah kebenaran saat ini yang diterapkan oleh Allah bagi gereja tubuh Kristus untuk memperoleh keselamatan saat ini. Benar-benar dipisahkan daripada perbuatan untuk kaitan memperoleh keselamatan itu sendiri. Nah, ini jangan disalahpahami bahwa tidak perlu perbuatan baik sekarang bagi kita orang yang percaya saat ini. Tentu saja perbuatan baik itu adalah merupakan buah daripada iman keselamatan yang sudah kita miliki. Tetapi tidak boleh dicampur adukan bahwa antara iman dan perbuatan itu adalah merupakan satu kesatuan untuk memperoleh keselamatan, ya. Nah, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan kita sudah belajar di beberapa waktu lalu juga bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu sebagai orang yang sudah diselamatkan bukanlah untuk tujuan keselamatan lagi, karena kita sudah diselamatkan, tetapi untuk tujuan upah atau mahkota di dalam surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal lagi, ya, yang perlu kita perhatikan di situ, bahwa hanya melalui iman atau harus bertekad bertobat. Nah, ini pernyataan ini harus juga kita jelaskan dengan baik dan harus kita tangkap pengertiannya. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui iman, ya, bukan oleh iman, tapi melalui iman. Melalui iman itu, true faith itu berarti itu adalah saluran bagi kita orang yang percaya. Kepercayaan kita itu adalah saluran untuk sampai pada kita keselamatan itu. Apa keselamatan itu? Yaitu hidup yang kekal. Nah, tapi ada juga orang yang mencampur adukan, ya, cara memperoleh keselamatan yang diharuskan kepada orang Israel. Harus bertekad bertobat, gitu ya. Nah, harus bertekad bertobat. Bertekad bertobat itu sudah merupakan upaya atau sebuah perbuatan. Bertekad bertobat itu bagaimana maksudnya? Mereka bilang, oh iya, harus berkomitmen bahwa menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan harus berhenti dari dosa-dosanya. Itu hal yang berlebihan, mubazir. Bagaimana orang bisa berkomitmen berhenti berbuat dosa pada saat dia menerima keselamatan? Tidak mungkin, ya. Jadi ini hal yang sangat tidak masuk akal kalau diterapkan kepada tubuh Kristus saat ini. Yang benar adalah Kristus telah menyelesaikan seluruh hutang dosa kita. Dia sudah membayar semuanya lunas. Dan saat ini kita menerimanya hanya melalui iman. Dan ketika kita percaya, kita memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Itulah keselamatan kita saat ini, ya.
Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37, Kisah Para Rasul 2, bahwa ini memang adalah nuansa bertekad bertobat. Itu adalah nuansa cara yang Tuhan buat kepada bangsa Israel, bagaimana mereka untuk memperoleh keselamatan dan memperoleh pengampunan dalam konsep pertobatan, ya. Nah, di ayat 37, dari ayat 37 kita baca Kisah Para Rasul 2. Nah, ini adalah khotbah daripada, setelah khotbah daripada Petrus kepada bangsa Israel pada hari Pentakosta, ya. Nah, lalu di ayat 37 ini orang-orang bertanya kepada Petrus. Ayat 37. Orang-orang siapa? Orang-orang Israel tentunya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Siapa mereka? Lagi-lagi orang Israel. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Maksudnya adalah supaya mereka diselamatkan. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia, siapa ia? Petrus. Ia mengecam, ya, mengecam dan menasehati mereka, menasehati Israel, orang Israel. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi Petrus mengecam mereka ketika dia memberitakan tentang pertobatan yang harus dialami oleh orang-orang Israel supaya mereka diselamatkan, supaya mereka memperoleh pengampunan dosa-dosa, dan supaya mereka menerima karunia Roh Kudus, ya. Di kata yang terakhir di ayat 38 itu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Akan. Jadi orang Israel, Bapak Ibu Saudara, cara mereka untuk memperoleh pengampunan, cara mereka untuk memperoleh keselamatan, dan cara mereka untuk memperoleh Roh Kudus itu adalah akan. Masih bersifat akan. Ya, tidak langsung. Berbeda dengan keselamatan kepada gereja tubuh Kristus saat ini. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-13. Nah, ini ayat yang sudah berkali-kali kita baca, ya, kita pelajari, tetapi selalu punya kaitan, konfirmasi yang sangat bagus di dalam setiap pemberitaan yang menguatkan kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika kita mendengar dan percaya kepada Injil keselamatan, langsung kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, bukan akan menerima Roh Kudus, bukan akan diampuni, tapi telah diampuni. Kita percaya kepada apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib dengan sempurna. Pekerjaan yang sudah selesai, tidak perlu ditambahi lagi, ya, oleh siapapun. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nah, itu hal yang sangat berbeda di dalam memahami tentang keselamatan dan mengandung konsekuensi, ya, konsekuensi logis. Kalau kita percaya konsep keselamatan dengan bertobat, bertekad bertobat, meninggalkan dosa-dosa, nah tentu saja tidak ada jaminan di situ. Maka konsekuensinya adalah orang bilang apa? Ya tentulah bisa hilang keselamatan itu.
Kalau tidak dikerjakan keselamatan itu bisa hilang, begitu ya. Nah, itu karena konsep yang diambil ya, firman yang ditujukan yang bersifat kepada bangsa Israel, di mana orang Israel itu menerima keselamatan belum secara penuh. Karena nanti mereka masih menunggu keselamatan dan pengampunan mereka di masa yang akan datang. Sedangkan kita adalah menerima pengampunan dan keselamatan itu penuh, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, ada jaminan 100%. Sehingga konsekuensi logisnya adalah maka tidak ada hilang keselamatan, ya. Karena keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Lagi pula keselamatan yang kita peroleh bukanlah keselamatan berdasarkan perbuatan ataupun bahkan bukan berdasarkan iman. Melalui iman iya, tapi jaminan keselamatan kita itu bukan iman kita jaminannya. Syaratnya untuk kita diselamatkan sampai selama-lamanya itu adalah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu tidak akan berubah-ubah. Itu konstan, itu tetap di dalam Kristus. Kenapa bisa tetap? Karena satu, semua dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, ya, Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia sudah duduk sebelah kanan Allah di surga. Dan kita sudah ada di dalam dia. Ya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi tidak ada kemungkinan untuk mengatakan keselamatan bisa hilang atau iman orang akan berubah. Ya, iman orang bisa berubah, bisa. Tetapi keselamatan bukanlah ditentukan oleh iman orang yang permanen atau berubah, tetapi keselamatan itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya pertama kali. Bukan percaya berkali-kali hitungannya, tapi percaya pertama kali dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah anugerah keselamatan diberikan untuk selama-lamanya. Nah, itulah pengertian keselamatan saat ini di dalam gereja tubuh Kristus, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apa kesimpulan kita melalui penyampaian materi yang saya sampaikan di awal ini adalah bahwa keselamatan kita, ya, siapa kita? Sebagai anggota gereja tubuh Kristus. Nah, ini sangat penting dibedakan. Adalah saat ini, bukan nanti keselamatan kita. Saat ini kita sudah diselamatkan benar-benar 100%. Di dalam Kristus adalah keselamatan kita. Ya. Dan itu bersifat apa? Permanen. Tidak bisa hilang sama sekali. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bicara keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Itu adalah bersifat rohani keselamatan kita. Kalau keselamatan bagi bangsa Israel itu ada bernuansa dua sisi. Satu secara rohani, satu secara jasmani. Begitu ya. Nah, itu nanti ada suatu satu sesi di hari-hari akan datang akan kita bahas dalam topik yang lain. Sedangkan keselamatan Israel sekarang adalah tidak permanen. Kenapa tidak permanen? Ya, karena keselamatan mereka itu lebih ditekankan pada bersifat bangsa. Ya, dan Paulus katakan tadi bahwa orang Israel saat ini sedang tersandung. Tuhan tidak bekerja memberkati umat manusia saat ini, mencurahkan keselamatan kepada umat manusia saat ini melalui sebuah bangsa pilihan, tidak. Jadi mereka harus masih menunggu nanti, ya, baru di masa yang akan datang keselamatan mereka itu nanti baru permanen. Ketika Tuhan datang kedua kali memulihkan bangsa Israel menjadi umat kerajaannya di bumi ini. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, sampai di situ saya bisa menyampaikan materi diskusi kita pada malam hari ini. Dan di sini saya juga memberikan satu bahan diskusi bersama kita selanjutnya. Di samping juga nanti akan berkembang setelah kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini saya sampaikan juga di awal bahan diskusi kita, yaitu yang pertama adalah mungkinkah orang percaya yang telah diselamatkan saat ini? Mungkinkah orang yang percaya yang telah diselamatkan saat ini, yaitu anggota tubuh Kristus, nanti suatu saat akan murtad? Gitu, ya. Nah, yang kedua,
Apakah yang terjadi pada orang tersebut jika ia murtad? Orang yang sudah diselamatkan itu. Anggota gereja tubuh Kristus, mungkinkah suatu saat akan murtad? Dan kalau murtad, apa yang akan terjadi kepada orang tersebut? Nah, itu yang saya sampaikan dulu kepada kita semua malam hari ini. Dan nanti kita akan dipandu oleh Pak Pardosi dalam sesi diskusi kita selanjutnya. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.